Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Melalui sifat manusia yang tidak memiliki kekekalan, manusia itu fana, memberikan saya satu pelajaran bahwa sebagai manusia kita itu harus hidup dengan sebaik mungkin. Karena waktu kita itu terbatas, singkat. Maksudnya di sini yang saya tangkap adalah jangan pernah kita menganggap atau bergantung kepada orang yang seakan-akan kita percaya orang itu rohani luar biasa dan berpatokan saya akan menjadi seperti dia. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan keempat tahun 2022 membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan judul Memahami Sifat Manusia. Seperti biasa, saya menawarkan kepada sahabat-sahabat semua di rumah yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, memiliki buku seperti yang di tangan saya ini, dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, dan katakan saya ingin memiliki buku sekolah sahabat, kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara gratis. Jadi jangan takut untuk meminta karena melalui buku ini kita dapat belajar bersama-sama, dan juga dapat belajar secara pribadi. Sahabat-sahabat di rumah dapat belajar secara pribadi karena pelajaran di buku ini adalah pelajaran per hari. Jadi kalau bingung-bingung mau renungan apa, bisa dengan buku Sekolah Sahabat. Baiklah, di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama dengan kita pada hari ini. Ada Bang Marolop, Shalom Bang. Shalom Yola, Shalom semuanya. Ada Pendeta Christian, Shalom. Shalom Kak Yola, Shalom semua. Pendeta Brian, Shalom Pendeta. Shalom Kak Yola. Shalom Dan juga pemirsa. Pendeta Heski. Shalom Yola. Apa kabarnya semua? Sehat-sehat ya, puji Tuhan. Oke, kita pelajaran ini mempelajari mengenai sifat manusia atau lebih kepada human nature ya, kemanusiaan. Yang salah satunya sepanjang triwulan ini kita akan membahas mengenai kematian. Kalau kita lihat di Alkitab, kematian itu sering digambarkan seperti tidur. Saya mau tanya nih kepada teman-teman, kalau teman-teman tidur itu tipe yang sulit bangun atau mudah terbangun? Pendeta Heski. Kalau saya tipe yang gampang ya, Gampang ya? terbangun, gampang Gampang terbangun. bangun. Biasanya, Karena gampang tidur, gampang bangun. oh gampang tidur Gampang juga. tidur saya. Biasanya sering kebangun karena apa, Pendeta? Kalau dulu memang ada masalah harus ke belakang begitu. Kalau sekarang ada entah bagaimana terbangun. Suara sedikit kebangun. Terbangun. Oke. Terbangun. Oke, terima kasih Pendeta. Pendeta Christian? Sesuai sikon. Jadi Gitu. saya juga tidak tahu. Ada saatnya saya gampang bangun, ada saatnya saya susah bangun. Jadi saya tidak bisa mengatakan saya di yang gampang bangun atau yang tidak bisa bangun. Itu yang saya bisa jawab. Tapi bisa ya, susah bangun tuh orang berisik, orang datang, bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Bang Marolop? Kalau saya lebih sering gampang bangun. Karena entah ya, mungkin udah kebiasaan kali ya, dengar sedikit yang aneh, apa nih, ada apa nih gitu. Dan mungkin karena selalu handphone selalu nyala gitu kan, setiap notifikasi yang bunyinya kenceng, pasti kebangun. Jadi udah kayak ada alarm tubuh sendiri untuk bisa gampang bangun. Kalau tidur masih dinyalakan HP-nya?
Iya, tidur nyala HP. Oh, Karena berarti sering kebangun-bangun dulu kalau notifikasi. iya, kalau kadang-kadang notifikasinya saya mute. Oh. Hanya satu yang nggak di mute, alarm. Oke, Pendeta Brian. Oke. Saya mungkin sama seperti pendeta Christian ya. Ya, saya bisa saja gampang terbangun dan ada di mana saya susah. Kalau di keadaan saya gampang itu, ketika di dalam pikiran saya setelah di set itu, ketika ada sesuatu yang harus dilakukan di jam yang tertentu, di sana tanpa alarm pun bisa langsung terbangun. Iya. Dan kalau di siang lain yang susah terbangun ya mungkin karena kecapean, ya sudah beraktivitas seharian, sudah lembur, dan lemburnya itu pun sandar jam 10 bahkan jam 11 itu sudah tidak akan terbangun itu. Tapi kalau ada sesuatu yang memang penting yang sudah terset di pikiran diingat-ingat terus ini, ya. diingat-ingat terus sampai terbangun, mungkin sampai terbawa mimpi atau ya dengan sendirinya itu mata langsung Melek. langsung terbuka. Sampai kadang-kadang tidurnya pun nggak nyenyak. Iya. Iya. Sama berarti juga ya. Oke, kalau kita lihat kematian itu sebagai seperti tidur, jangan-jangan bagi orang-orang yang susah terbangun nanti pas Yesus datang nggak kebangun juga itu, udah suaranya kenceng. Tapi enggak ya, karena dikatakan di dalam Alkitab ketika Yesus datang semua mata akan melihat. Kita akan mempelajari mengenai human nature, memahami sifat manusia. Jangan kemana-mana. Pelajaran ketiga dengan judul Memahami Sifat Manusia, ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita minta Bang Marolop untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita semua berdoa. Bapa di sorga, kami kembali akan mendiskusikan pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan membuka firman Tuhan untuk kami pelajari. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami, dan kami boleh mengerti apa maksud Tuhan, dan nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salah satu sifat manusia atau human nature yang dipelajari dalam pekan ini adalah kematian. Artinya, setiap manusia pasti akan mati. Dia mungkin berumur panjang sampai 90-an, atau mungkin ada yang lebih dari 100. Masih ada juga yang masih bugar dan sehat di umur yang seperti itu. Tapi nature-nya atau sifat alaminya, manusia pasti akan mati. Dari sepanjang pelajaran pekan ini, kira-kira dari teman-teman semua, apa yang bisa didapatkan? Pendeta Brian. Oke. Jadi mempelajari tentang memahami sifat manusia, manusia ini telah dikatakan adalah manusia yang fana ya, yang terbatas, tidak memiliki kekekalan. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kehidupan manusia ini ketika dia hidup, apa yang harus ia lakukan, dan ketika dia mati, kemana dia pergi. Nah, ini yang akan menjadi satu pelajaran untuk kita bahwa dalam kehidupan kita, melalui pelajaran ketiga ini, melalui sifat manusia yang tidak memiliki kekekalan, manusia itu fana, memberikan saya satu pelajaran bahwa sebagai manusia kita itu harus hidup dengan sebaik mungkin. Karena waktu kita itu terbatas, singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Brian. Bang Marolop. Ya, jadi satu pekan ini kita belajar bagaimana sifat dari kematian. Tapi dalam konteks Alkitab dari Perjanjian Lama. Dan setelah itu kita juga bisa melihat dari kematian itu, apa sih? Kemana sih kematian itu? Apakah betul rohnya gentayangan? Atau apakah rohnya kembali ke sorga? Atau tubuhnya benar-benar tidur? Atau bagaimana? Nah, jadi pelajaran ini bisa menuntun kita bahwa kita percaya kepada kematian yang bergentayangan atau kita percaya kepada Tuhan yang memiliki hidup kita.
Nah, itu nanti akan coba kita lihat dari pelajaran ini, dan mungkin sahabat Top Channel juga bisa akan mengambil kesimpulannya. Jadi kalau dari saya, pelajaran yang saya dapat tentang memahami sifat manusia, khususnya di sepanjang pekan ini adalah satu kata, yaitu rapuh. Ketika kita belajar tentang kematian, kita juga tahu bahwa betapa sifat kita itu rapuh. Maksudnya di sini yang saya tangkap adalah jangan pernah kita menganggap atau bergantung kepada orang yang seakan-akan kita percaya orang itu rohani luar biasa dan berpatokan saya akan menjadi seperti dia. Tiba-tiba dia sudah lama jadi ketua jemaat, sudah lama jadi pendeta. Ini yang saya dapat aplikasinya ya. Tiba-tiba dia murtad, tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan. Sifatnya berubah. Kan kita tidak tahu sifat orang, hati orang, kita tidak tahu. Dari situlah saya belajar tentang sifat manusia itu rapuh, dalam arti berubah-ubah pemikirannya. Itulah makanya ketika Allah mengatakan kamu akan mati di Kejadian pasal 3, itulah kematian. Ada dua kematian yang kita pernah bahaskan, kematian kemuliaan dan kematian sesungguhnya. Dari waktu ke waktu kita akan berkurang, pikiran kita akan melemah, tubuh kita ini kulit kita ini akan berkeriput dari itu, dan pikiran kita, hati kita juga bisa saja berubah-ubah. Makanya kita harus bergantung pada satu fokus, yaitu fokusnya kepada Allah. Makanya ketika kita fokus kepada Allah dan doktrin kematian ini berbeda dengan doktrin kita bisa tangkap, kita bisa defense. Karena di sini katakan mengenai kematian, ada doktrin mengatakan langsung ke sorga, lebih baik saya mati. Karena langsung ke sorga kan, tubuh saya langsung ke sorga. Makanya di sini katakan tidak seperti itu yang dikatakan Alkitab. Karena banyak orang di luar sana mendapatkan pemikiran, ya, pemirsa mendapatkan pemikiran bahwa ketika kita mati, kita langsung ada di kanan tahta Allah, atau kita langsung ke sorga. Tetapi Alkitab mengajarkan di sini tidak seperti itu. Mati tidak tahu apa-apa, Yesus datang baru kita dibangkitkan. Amin. Oke. Saya ingat ada series di salah satu televisi berbayar, itu yang dibawakan oleh seorang yang namanya Tyler Henry. Judulnya Life After Death. Jadi menjawab pertanyaan apa yang terjadi dengan manusia setelah kematian. Nah, pelajaran Sekolah Sahabat ini yang saya dapatkan mau memberikan jawaban atas anggapan-anggapan yang tidak dapat dipercaya mengenai kehidupan setelah kematian, fakta orang itu mati seperti apa. Jadi pelajaran sepanjang minggu ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang entah sampai kapan mungkin akan muncul. Setelah mungkin kita belajar, mungkin kita tidak akan puas mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Life after death. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tadi saya agak tertarik dengan yang Pendeta Brian katakan di awal, bagaimana pelajaran ini adalah bagaimana caranya kita hidup sekarang. Karena kita tahu kita akan mati. Apa yang harus kita lakukan selama kita hidup? Dan itu menjadi trigger sebuah pertanyaan lain, kenapa kita harus belajar tentang kematian ini? Mungkin ini akan dijawab di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, dan seperti tadi yang pertanyaan saya terakhir. Kalau kita fokus kita adalah kepada hidup ini yang kita bisa lakukan, untuk apa kita membahas kematian di sini? Gimana kira-kira, Bang Olof? Ya, jadi kenapa kita harus bahas kematian? Supaya kita tidak salah mengartikan Allah itu seperti apa. Karena kalau kita mengartikan kematian itu nanti akhirnya kita tidak bangkit lagi, tidak ada kebangkitan, kita tidak akan merasakan yang namanya kasih Allah. Jadi hidup kita yang sekarang ini berjalan, itu haruslah melihat seberapa besar kasih Allah. Seberapa besar kita bisa membentuk karakter Allah. Jadi pelajaran sahabat lalu kan, Yesus datang untuk merestore kembali karakter Allah tersebut. Jadi kehidupan kita ini adalah harus
mencerminkan kehidupan Allah, supaya ketika nanti kita mati, kita tuh nggak ada lagi yang namanya ketakutan, saya nggak bangkit lagi, saya nggak punya pengharapan. Tapi justru karena kita sudah hidup dengan Allah dan karakter Allah udah tercermin dalam hidup kita, maka kita bisa mengerti, setelah kematian itu ada pengharapan. Oke. Jadi aplikatif ya. Apa yang harus kita lakukan dan kenapa kita harus tahu yang namanya kematian. Nah, di sini apa yang terjadi jika pertanyaannya apa yang terjadi jika kehidupan kita itu tidak mengalami kematian? Iya. Nah, aplikatifnya adalah ketika orang tidak memiliki kematian, kehidupannya, ketika dia hidup di dunia dan tidak memiliki kematian, ada kemungkinan di mana dia ketika berbuat dosa, dia tidak mau bertobat. Nah, ketika orang mengenal kematian, dia berpikir bahwa, kehidupan saya singkat. Saya harus gunakan baik-baik. Saya harus memohon ampun akan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Nah, dengan adanya kematian ini, mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagai manusia, kita harus perbaiki diri kita hari demi hari. Karena Yakobus mengatakan bahwa apa arti hidup kita? Hanya seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar hilang. Tidak ada arti sebenarnya. Tetapi hidup itu akan berarti ketika kita melakukan yang terbaik. Yaitu melakukan akan perintah Tuhan. Dan sifat-sifat Tuhan menjadi karakter kita hari demi hari. Terima kasih. Di ayat hafalan kita, Kejadian 2 ayat 7 itu seperti ada formula ya, ada rumus bagaimana manusia itu dibuat. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, jadi yang pertama bahan yang dipakai adalah debu tanah, lalu ditambah dengan dan menghembuskan nafas hidup ke hidungnya. Jadi debu tanah plus nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mungkin kalau buat saya ilustrasinya seperti bohlam lampu ya. Bohlam lampu yang adalah fisiknya, tubuhnya, tapi belum ada jiwanya di situ, belum ada nafasnya, belum hidup dia. Ketika ada listrik yang mengaliri, maka dia akan menyala, dia akan hidup. Tetapi listrik itu tidak bisa hidup sendiri kalau tidak ada fisiknya, kalau tidak ada bohlamnya. Kalau hanya aliran listrik saja, lalu tidak ada lampunya, tentu tidak akan seterang ini di ruangan ini. Bagaimana menurut Pendeta Hezky? Ilustrasi yang bagus untuk menyederhanakan teologi yang dalam dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 ini. Itu kita perlu banyak effort di dalam menjelaskan atau berdiskusi. Tapi dalam bentuk sederhana Yola sudah menceritakan itu. Bahwa ketika manusia, di sini Tuhan menciptakan manusia dan hewan sama-sama dari dari tanah ya, dari debu tanah. Sama-sama dibentuk Tuhan menciptakan. Tapi ketika masuk menghembuskan nafas atau jiwa, ini mau menunjukkan ada pembedaan. Pelajaran pekan yang lalu sebenarnya kita sudah berbicara soal penciptaan. Penciptaan itu menceritakan soal pemisahan. Penciptaan itu menceritakan tentang pemisahan pagi dan petang. Langit yang di atas, langit yang ada di bawah. Binatang yang di udara dan binatang yang di air. Itu ada pembedaan. Ada penurutan dan tidak menurut. Itu kita sudah belajar. Nah, ketika berbicara lebih spesifik, sifat manusia, bagaimana itu diciptakan antara manusia dan hewan juga oleh Tuhan, itu ada faktor pembedaan. Manusia itu disebut makhluk hidup kalau dia ada tubuh dan jiwa. Tubuh itu disebut tubuh yang hidup kalau dia ada jiwa yang hidup. Jiwa yang hidup itu disebut juga makhluk hidup kalau dia ada tubuh. Jadi kalau jiwa itu tidak ada tubuh, bisa nggak kita sebut dia jiwa yang hidup? Jiwa itu tidak, makanya konsep awal yang kita mengerti tentang kebakaan jiwa, the eternity of soul itu terbantahkan. Kenapa? Karena formula yang Yola berikan tadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat 7 ini formulanya adalah debu tanah
nafas hidup atau jiwa yang hidup. Jiwa yang hidup itu akan tetap disebut hidup selama dia nempel dengan tubuh. Ketika dia tidak nempel dengan tubuh, dia otomatis tidak bisa disebut jiwa yang hidup. Dengan kata lain, terbantahkan doktrin atau pandangan bahwa tubuh itu jiwa itu abadi, kekal. Oke. Di pelajaran hari Senin kita belajar mengenai orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kita bisa lihat di dalam ayatnya Yeskiel 18 ayat 4 dan 20. Itu sama-sama mengatakan bahwa ya siapa yang berdosa dialah yang harus mati. Apa hubungannya ayat ini dengan pelajaran kita mengenai sifat manusia atau nature-nya manusia ini? Mungkin Pendeta Christian. Iya, jadi berbicara sifat manusia dengan hubungan Yeskiel berapa? 18 ayat Kita buka ya, 4. supaya kita bisa tahu tentang ayat ini. Yeskiel 18 ayat 4. Ya. Di situ dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi masalah roh, masalah jiwa, masalah setiap manusia itu ada pertanggungjawabannya masing-masing. Apalagi kita mempunyai diciptakan dari sisi kesehatan juga kan, kembar tetap akan ada yang beda kan, yang beda dari hal apapun. Mungkin wajahnya sama, tetapi mungkin tingginya agak berbeda. Bagaimana dia yang satu marah, yang satu tidak. Tetapi bagaimana yang sudah disampaikan tadi tentang jiwa ini, tentang kalau boleh kita baca juga yang sebelumnya, ada juga yang menjelaskan tentang hal itu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran lagi dari Israel. Dan ini menceritakan juga bukan hanya jiwa di dalam diri, tetapi tanggung jawab bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menunjukkan karakter dari diri kita. Sehingga kalau kita telah menunjukkan karakter dari diri kita sendiri, itu sebabnya kalau saya belajar tentang kebakaran jiwa ini, banyak hal yang saya dapat mengenai film-film yang diambil kan, film-film yang diambil. Kenapa sampai orang-orang menyukai film itu, apalagi di kalangan Advent. Kalangan Advent sudah tahu tidak ada yang seperti itu, tetapi suka nonton. Karena itu ada daya tarik tentang kita mau kemana setelah kematian. Dan daya tarik itu menjadi satu pemikiran, bukannya kita lebih mempercayai apa yang difirmankan Tuhan, tetapi tiba-tiba kita sudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan setan secara tidak langsung, ya kan? Makanya dengan pelajaran ini kita juga bisa dapat kesimpulannya, kita harus menghindarkan doktrin-doktrin tersebut agar supaya kita tidak masuk dari kesesatan setan itu. Oke. Di pelajaran kita hari Senin dijelaskan ada paling tidak 2 poin ya mengenai ayat ini, bahwa kita semua sudah berdosa. Jadi dan kita menerima konsekuensi dari dosa itu, bahwa kita, kalau pekan lalu dikatakan to die, surely shall die gitu ya. Kita saat ini sedang menuju kematian. Yang seharusnya mungkin ada orang-orang yang berpikir, saya kalau ulang tahun nggak maulah dirayain, karena kan itu 1 tahun menuju kematian gitu ya, bukan ya mungkin ada yang berpikir seperti itu. Makin lama makin menuju kepada kematian, dan ini meniadakan tadi seperti yang Pendeta Christian sudah sebutkan, konsep kebakaran jiwa itu. Karena semua orang yang berdosa, dan kita semua telah berdosa, kita juga yang akan mati. Dan kita ya pasti akan mati gitu. Benar-benar mati, bukan seperti jiwanya melayang-layang. Mungkin ini out of context.
Mungkin ada nggak teman-teman yang di sini punya pengalaman punya teman atau siapa yang punya indera keenam atau ngakunya bisa lihat setan gitu, Katanya ada kalau nggak? ada tai lalat di mata sini. Oh, katanya gitu ya. Iya. Katanya ada yang darahnya manis gitu. Ada nggak punya pengalaman kayak gitu? Enggak. Oke. Jadi dulu waktu di kampung halaman saya ada satu istilah di mana kalau orang yang telah mati itu sebelum 40 hari kematiannya itu dia masih berjalan. Nah, ini satu paham yang memang tidak bisa kita percaya ya. Jadi di sini ada banyak sekali hal yang demikian, yang banyak sekali orang katakan, oh kalau ini dia masih ada di sini, jangan ini dan lain sebagainya. Tapi dari pelajaran ini saya mendapatkan bahwa ketika orang itu mati, dia itu tertidur, dia tidak mengetahui apa-apa. Jadi dia itu sementara tertidur dan menunggu akan kedatangan Yesus tentunya untuk dibangkitkan. Tapi kalau saya ada teman Ya, ya. saya, dia bilang waktu saya di SLA kawan-kawan, dia punya tai lalat di mata sini. Saya tidak percaya kalau dia sering bisa lihat hantu, tapi tindakannya seakan-akan memang benar. Waktu saya temani dia malam-malam ke dining untuk ambil air, sebelum masuk ke dining, dia sudah lari duluan sampai dia tabrak tembok, tabrak kayak bunga yang tinggi. Dia tabrak sampai cepat sekali dia di asrama. Terus saya tanya, kenapa? Saya lihat ada makhluk besar duduk di dining. Dia punya tinggi sampai mau hampir di loteng, sampai di atap. Tingginya itu. Makanya saya lari. Saya tidak percaya, tapi tingkah lakunya itu yang buat saya, bisa jadi. Jadi katanya ada tai lalat di mata. Oke. Dan ada ya cerita di Alkitab, Pendeta ya, bagaimana ketika Saul waktu itu Endor. dia seperti kehilangan sosok yang dia bisa tanya, dan dia memanggil arwah Samuel pada waktu itu. Apa sih sebenarnya di balik itu, Pendeta? Mungkin sudah banyak diskusi tentang peristiwa itu, tapi yang saya ingat, kenapa? Karena Saul sudah ditolak. Saul sudah ditolak oleh Tuhan, sehingga komunikasinya pun dengan Tuhan itu sepertinya sudah dibatasi dalam cerita ini sampai dia pergi. Dan ada yang mengatakan, oh iya itu rohnya Samuel bisa. Nah, cerita itu seringkali dipakai mereka yang memahami atau mendukung ide tentang kebakaan jiwa itu. Salah satu itu, ayat cerita tentang ini. Tapi mari kita lihat. Orang-orang yang memiliki kemampuan ekstra tadi, itu ada yang disebut indigo lah atau apa ya. Ada secara psikologi ada 3 anti yang diakibatkan dari sifat ini. Antisosial, mereka cenderung untuk tidak mau bergaul. Anti otoritas, tidak mau mendengar pemerintah karena tidak mau anti rules juga. Anti rules artinya tidak mau mengikut aturan. Kebanyakan itu dari psikologi. Nah, apakah itu datangnya dari Tuhan? Sementara kalau karunia dari Tuhan itu salah satu Roma 12 ayat 1 atau Roma pasal 1 itu menunjukkan kalau itu sifatnya karunia dari Tuhan itu membangun. Ya, kalau itu membangun gereja. Kalau itu sudah tidak membangun sama seperti peristiwa di Endor ini, apakah itu datangnya dari Tuhan? Tidak. Itu tidak datang dari Tuhan, tapi ada yang mengatakan roh jahat yang daripada Tuhan hinggap kepada Saul. Terms itu juga bisa dipakai sama dengan ketika Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Ya, tentu ada cerita yang lain. Ingat nggak ketika Daud mau berperang? Yosafat mau berperang. Ada 2 keterangan Alkitab di Raja-Raja dan Taurat katakan yang dari Tuhan atau setan. Ini cerita tentang Daud. Ketika dia mau pergi menghitung pasukannya, apakah ini datangnya dari Tuhan atau itu yang katakan iblis yang mengatakan. Nah, kembali ketika seseorang sudah memilih untuk mengikuti apa yang dia inginkan,
dan bersikeras seperti cerita minggu yang lalu ya, setan bersikeras terus-menerus sampai akhirnya oke, Tuhan angkat tangan, silakan. Itu juga yang terjadi dengan Saul di Endor ya. Dia memilih seperti itu, akhirnya Tuhan terkesan yang kita baca roh jahat yang daripada Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Tuhan ya silakan, kamu sudah memilih seperti itu. Oke, terima kasih pendeta. Ini buat teman-teman yang mungkin bingung dengan apa sih roh jahat yang dari Tuhan, lalu juga ketika Daud menghitung, itu semua sudah ada di tayangan tajam, tanya jawab Alkitab Malam. Jadi teman-teman boleh kunjungi di link di bawah ini, supaya tidak bingung ya. Dan mungkin bisa juga ya setan dan malaikat-malaikatnya berubah penampilan menjadi seperti apa saja. Seperti Samuel, Betul. seperti orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin seperti setan-setan yang digambarkan sangat menyeramkan untuk mengelabui manusia. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Baik, kita kembali lagi. Nih, segmen yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa formula atau resep dari kehidupan adalah tubuh, fisik, dan nafas, yaitu jiwa. Nafas yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Dan di luar dari tubuh itu, jiwa tidak bisa melayang-layang, jiwa tidak punya kehidupannya sendiri. Nah, pertanyaannya, di dalam Pengkhotbah 12, di situ dituliskan bahwa roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Apakah ketika, kan kita sudah tahu tadi formulanya, tubuh dan nafas, atau roh atau jiwa. Ketika mati, ketika seseorang mati, tubuhnya kembali ke tanah, itu sudah pasti. Tetapi rohnya ini, atau jiwanya atau nafasnya ini, Alkitab katakan roh kembali kepada Tuhan. Apa sih maksudnya dari ayat ini? Bang Olop. Wah, pertama nih. Baik, Kita jadi awam dulu, awam ya, baru awam. yang Awam dulu ya. profesional. Baik, jadi roh kembali kepada Tuhan. Jadi saya mau bikin konsepnya adalah bahwa roh dan tubuh ini satu. Jadi nggak ada roh yang gentayangan sendiri, tubuh gentayangan sendiri. Jadi ketika kematian itu datang kepada manusia, Pengkhotbah 12 ayat 7 memang menyatakan bahwa roh kembali kepada Tuhan. Dalam artian roh dan tubuh ini selesai. Satu, mati dia. Tapi kehidupan ini, catatan kehidupan, karakter, semua yang Tuhan berikan kepada tubuh yang fana ini, itulah yang kembali kepada Tuhan. Kehidupannya manusia ini. Jadi seperti Yola tadi bilang, bohlam itu listriknya jalan, baru bohlamnya nyala. Ketika listriknya mati, bohlamnya pun tidak akan ngapa-ngapain. Ya. Bohlamnya juga nggak tahu bahwa dia mati. Listriknya pun kembali kepada sumber listrik itu sendiri. Jadi kita juga seperti itu. Roh itu kembali kepada sumber kehidupan itu sendiri. Kembali kepada karakter Allah itu sendiri. Kepada kehidupannya, sumber kehidupan lah, yaitu Allah. Jadi prinsipnya adalah bahwa tidak ada yang bergentayangan. Tapi kalau kita percaya kepada bergentayangan, berarti kita lupa bahwa kuasa Tuhan itu lebih luar biasa daripada roh yang bergentayangan. Karena kuasa Tuhan itu adalah pasti gitu loh. Dia juga yang memberikan kehidupan ini. Dia juga yang memberikan rumus tadi yang Yola bilang. Dia yang memberikan, dia juga pasti menjaga tubuh ini ketika tubuh ini pun mati. Nah, ini kadang-kadang ada orang-orang yang mempunyai pendapat atau pemikiran bahwa ketika seseorang mati, karena rohnya kembali kepada Allah, oh dia sudah senang di rumah Bapa. Oh dia sudah melihat kita dari atas ke dunia ini gitu ya. Dan itu terkadang agak susah untuk kita jelaskan kepada orang-orang yang benar-benar berduka sekali dengan meninggalnya orang-orang terkasih mereka. Kalau kita tiba-tiba bilang, enggak, dia enggak ada di samping Bapa sekarang, dia tuh tidur gitu. Itu kan agak menyakitkan buat dia ya. Dia kan sudah senang. Kalau apalagi dia sakit, dia sudah tidak lagi rasa menderita, dia sudah tidak lagi rasa ini, dia sudah senang bersama dengan Bapa. Itu apakah pemikiran yang salah, dan bagaimana kita, kalaupun itu salah. Kalau itu salah, bukan kalaupun, karena kita tahu tidak seperti itu. Bagaimana kita memberitahu terutama kepada orang-orang yang sedang berduka kenyataan bahwa mereka tidak langsung bersama-sama dengan Tuhan.
Jadi saya pernah di Tangerang dan ada yang undang saya bukan Advent, dari gereja yang lain, dan mempercayai hal-hal seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya menguatkan keluarga yang masih hidup, tetapi saya sisipkan ayat-ayat ketika mati tidak tahu apa-apa, ketika mati rohnya yang ke Tuhan, tetapi tubuhnya masih tetap tinggal, tidak ada gentayangan. Saya sisipkan itu dan saya kasih tahu lewat khotbah, bukan saya langsung pergi ke keluarga yang berduka, tidak. Saya sisipkan, saya baca, saya terangkan sedikit dengan lembut, karena ini dalam posisi berduka. Dan itu yang saya lakukan juga, bukan hanya di situ. Di beberapa tempat saya khotbahkan seperti itu, sisipkan. Nanti Roh Kudus lah yang akan bekerja, ya kan? Mungkin mereka sementara menangis tidak fokus, tetapi ketika kita doakan firman Tuhan itu, Roh Kudus yang akan mengingatkan mereka. Oh ternyata, apalagi kan mereka pakai cam kan, bisa saja mereka ulangi videonya, tiba-tiba Roh Kudus bekerja, mereka nonton ulang, apa benar? Dia buka lagi Alkitab, oh ternyata Alkitab mengatakan benar ya begini, bukan yang kita pikirkan langsung kepada Bapa. Jadi itu yang saya lakukan. Oke. Ya, bagaimana dengan keadaan inilah yang saya katakan di awal ya, mungkin boleh menjawab pertanyaan, diskusi ini menjawab pertanyaan. Kita harus ingat bahwa di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini atau pelajaran Alkitab kita ini tadi disinggung soal Yeskiel 18 ayat 4 dan ayat 20. Kalau kita menganggap bahwa kebakaan jiwa itu ada, berarti ketika orang itu mati, dia tidak benar-benar mati. Kenapa? Jiwanya masih hidup. Jadi kita tidak bisa menerima, Alkitab tidak bisa, bukan tidak bisa menerima, Alkitab tidak menjelaskan bahwa jiwa itu terus ada. Karena kalau jiwa itu terus ada, orang itu tidak bisa disebut mati. Kenapa? Kenapa dia disebut orang, manusia, makhluk hidup? Karena ada debu tanah dan nafas hidup. Kalau debu tanahnya balik, tubuhnya kembali ke debu tanah, sementara jiwanya tetap hidup, dia tidak akan mengalami yang disebut dengan kematian. Oke. Sekarang penjelasan dari Brother Olop tadi itu baik sekali, tepat sekali. Ketika mengatakan bahwa yang kembali kepada Tuhan itu bukan jiwa yang hidup seperti kita, kan nggak bisa lihat nafas sekarang. Kita tidak bisa melihat kemampuan kita bernafas pun tidak. Itulah yang kembali kepada Tuhan itu kemampuan bernafas, dan yang luar biasa adalah spirit itu atau roh. Roh yang kembali kepada Tuhan itu sama seperti dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46, Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." My spirit. Roh yang mana kembali kepada Tuhan itu. Kita ingat juga ketika Stefanus dilempari dengan batu, dia katakan sama dengan yang Yesus katakan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Nah, ada kutipan dari hamba Tuhan yang dikaruniai dengan karunia roh untuk menulis dengan firman Tuhan, untuk menguatkan kita. In Heavenly Places, bukunya dalam halaman 360, dia katakan seperti ini. Sebagaimana seorang artis memoles wajahnya berdasarkan gambaran dari manusia, demikian juga dengan malaikat Tuhan setiap hari menempatkan di buku-buku surgawi perwakilan yang pasti, the exact representation. Jadi apa yang kita sedang lakukan sekarang, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, kita lakukan, itu dicatat oleh malaikat. Exact, tepat, nggak ada perubahan. Nah, itu dicatat pada saat orang itu mati. Kembali dia katakan, remember your character, self-identity is being photographed by the great master artist in the record books of heaven. Jadi ketika orang itu mati, tubuhnya kembali kepada debu tanah, yang kembali kepada Tuhan itu bukan nafasnya, kemampuan menafas karunia, tetapi yang kembali kepada Tuhan disimpan itu semua catatan kita, exact character. Jadi dengan kata lain sekarang ini yang kita punya keadaan sekarang, ada dua pendeta Hezki, ada dua Brother Olop, ada dua pendeta Christian, ada dua pendeta Brian, dan ada dua Sis Jola. Satu di sini di dalam bentuk tubuh, tetapi satu lagi in the written form di buku-buku surgawi. Nah, pada saat kita mati, itu yang tetap ada. Jadi jiwa hidup
kekal? Tidak. Yang kekal itu, yang ada itu maksudnya adalah catatan kita. Catatan yang bersifat pas. Catatan yang sudah terjadi loh. Jadi tidak ada yang namanya jiwa itu terus-menerus. Pada saat orang mati tadi dia gentayangan. Enggak. Kalau bilang gentayangan berarti tidak bisa disebut orang itu mati. Karena masih ada bagian tubuhnya yang, bagian dari dirinya yang disebut hidup. Yaitu jiwa itu. Oke, terima kasih Pendeta Hezki. Ini kayaknya sudah clear banget ya tentang keadaan manusia atau sifat manusia atau human nature itu gitu. Bagaimana ada tubuh dan ada jiwa, dan itulah yang membentuk makhluk hidup. Ada beberapa ayat-ayat di dalam buku Sekolah Sabat kita juga yang menguatkan. Seperti saya bacakan secara cepat di dalam Ayub 3 ayat 11-13. Di sana dikatakan orang yang mati itu berbaring dan tenang, tertidur seperti beristirahat. Mazmur 115 ayat 17, bukan orang mati yang akan memuji Tuhan, tetapi orang-orang yang hidup. Sama seperti pembahasan kita di awal, bagaimana ya kita bukan membahas matinya, tetapi bagaimana kita harus hidup. Dan Mazmur 146 ayat 4, ketika nyawa melayang, ia kembali kepada tanah. Dan ini yang paling sering kita baca juga di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di antara orang mati. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang sementara kita hidup, itulah yang akan kita bawa ya menjadi satu catatan, itulah yang akan kembali kepada Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan, Pendeta Hezki boleh berikan kesimpulan. Ya, oleh karena kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, sama seperti di dalam Pengkhotbah pasal terakhir, ayatnya yang terakhir. Mungkin Yola boleh baca Pengkhotbah terakhir itu ayat pasal 12, 12 ya, ayat 14. Ya. Oke. Sebagaimana itu dikatakan oleh pengkhotbah ayat 14 ayat terakhir. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi yang akan masuk ke dalam pengadilan itu bukan hanya yang dikatakan, bukan hanya dilakukan, tetapi yang segala yang tersembunyi, every secret things katanya. Kemudian saya berikan kesimpulan dengan ayat juga, karena Yola kita banyak ayat, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Iya, siapa yang akan masuk ke dalam pengadilan Tuhan? Semua. Semua, setiap kita. Apa yang akan diadili? Semua yang baik, yang secret things, yang tersembunyi, baik perkataan, baik perbuatan, tetapi kita tidak hadir ya. Kita tidak hadir secara in person, secara fisik di pengadilan surga, tetapi kita hadir di dalam bentuk tulisan. Apa yang kita lakukan di sini, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di surga. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua akan menghadap pengadilan Tuhan. Apa yang dibuka? Catatan. Oleh karena itu, karena kita sedang dicatat kehidupan kita oleh malaikat, mari kita buat malaikat mencatat dengan bahagia, dengan senang, karena mencatat semua yang baik. Amin. Terima kasih Pendeta Hezki, terima kasih Bang Marolop, Pendeta Christian, dan juga Pendeta Brian sudah bersama-sama dengan kita. Biarlah pelajaran hari ini membuka pikiran kita mengenai human nature, sifat manusia yang pada akhirnya karena dosa memang konsekuensinya adalah mati. Tapi di luar dari itu, bagaimana kita harus hidup dan apa harapan kita ketika kita bangkit kembali Yesus datang. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.